jalan kereta api dibuat, Ya. maka di situ banyak permintaan. Mhm. Nah, permintaannya tuh juga pada birahi. Waktu itu yang terkenal itu Yolanda. Yolanda. Nah, Yolanda itu bukan nama asli. Itu dia ngambil dari nama PSK Amerika. Baik, selamat berjumpa kembali Sabulang Bentor pada edisi yang super keren pada Masih. kesempatan pertemuan kali ini. Saya masih ditemani dengan Bung Ihya. Apa kabar, Bung? Baik ya. Baik banget. Gimana pekerjaan, masih lancar? Lancar Ya, oke. Tema kita cukup menarik, ini terkait dengan fenomena sosial yang berkembang di tengah-tengah kita, bahkan juga ini berkembang di kota-kota yang beranjak menjadi kota metropolitan gitu ya. Atau fenomenanya bisa juga fenomena yang cukup cukup berkembang di beberapa kota di Priangan Timur ya, termasuk di kota kita di Tasikmalaya gitu. Kira-kira ini, Bung, bisa gak menjelaskan tentang persoalan sosial tadi? Di antaranya apa yang paling urgen? Maksudnya begini, kalau di satu kota yang berkembang, di mana dia ada pembangunan, ya. Di situ ada permintaan. Nah, pasti kalau ada, di zaman Belanda juga sama. Di zaman Belanda, ketika jalan kereta api dibuat, ya, maka di situ banyak permintaan. Nah, permintaannya itu juga pada birahi. Iya. Nah, dia jadi permintaan, karena banyak permintaan, maka muncullah itu. Ya, kalau sekarang namanya pramunikmat lah ya. Pramunikmat gitu ya. Pramunikmat itu terbentuk ya, ada ketika di sebuah kota itu dibangun. Jadi ketika pembangunan itu meningkat di satu daerah, di satu kota, maka kegiatan seperti itu ada gitu ya. Ada, pasti ada. Oh gitu. Nah, kalau udah ada itu, pasti permintaan, maka muncul. Nah, sebetulnya kalau di bisnis, ya kita sebut PSK lah ya, pramunikmat itu bisnis yang paling murni. Bisnis yang paling murni sekali. Karena apa? Karena yang dia jual tubuhnya sendiri. Itu paling fair kalau menurut saya. Paling fair ya. Nah, kalau misalnya tadi, Bung, itu ketika pembangunan terjadi, misalnya zaman Belanda gitu ya. Kalau kesini-sini juga itu masih terjadi? Masih juga. Kalau dulu kan yang dibangun itu biasanya jalan kereta. Nah, misalnya kayak Saritem itu jalan kereta. Oh ya. Dia di pinggiran jalan. Di balik kereta itu ada orang-orang yang jualan secara murni gitu ya. Di semua tempat tuh pasti ada begitu. Tapi sayangnya itu di beberapa wilayah pemberantasan terhadap itu ya mengena kepada PSK yang di pinggir jalan aja. Jadi tidak masuk ke yang masuk ke hotel-hotelnya, hotel itu gitu, susah ya. Yang ngumpet-ngumpet susah. Atau mungkin memang dilindungi. Nggak tahu juga. Oke, baik. Kalau kita lebih khusus ke dalam konteks kota kita di sini, sejauh mana tuh pandangan Bung terkait dengan munculnya dalam dunia yang sangat baru hari ini gitu? Kalau di wilayah kita ini memang nggak boleh ada lokalisasi. Ya. Tapi pemerintah dia punya tanggung jawab juga. Di wilayah kita itu ada dia misalnya perkumpulan, ada organisasi di luar pemerintah yang menangani itu. Itu sifatnya swasta ya? Atau swasta. Di luar pemerintah? Sesuatu di luar pemerintah lah? Ya, di luar pemerintah, tapi ada orang pemerintah ini. Ada orang pemerintah yang ikut di dalamnya? Iya, dia di dalamnya itu membuat rehabilitas anak-anak jalanan. Gitu ya. Juga sama PSK itu. Dia ada jadwal untuk suntik biasanya. Suntik apa ini? Suntik supaya nggak kena penyakit kelamin. Karena kan dalam pikiran saya itu ada dua kemungkinan, ada suntik penyakit gitu kan, atau suntik pelayanan. Ya, suntik penyakit. Oh, suntik penyakitnya gitu. Juga ada pengajiannya dulu. Kalau dulu tuh ada pengajiannya setiap malam apa. Untuk membina. Oh gitu. Tapi misalnya ada suntik, kemudian ada pengajian, dibina gitu kan, moralnya segala macam. Tapi perilakunya masih ada perubahan? Mungkin awal-awal dia nggak bisa ya,
karena terbatas dana atau apa. Juga nanti ada yang dilatih untuk ngejahit, ada yang dilatih untuk salon, banyak ya. Ada yang gagal juga, misalnya setelah itu dia nggak betah karena susah cari uang, akhirnya memang lebih suka di jalan. Nah, kalau pandangan Bung terkait dengan tadi yang terjun dalam dunia, dalam tanda kutip ya, dalam dunia tadi misalnya menjual diri misalnya gitu kan, pramu nikmat itu kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi mereka sampai begitu apa ini? Di samping memang tadi ada persoalan pembangunan, ketika pembangunan jadi ada pembangunan di situ muncul itu gitu. Di luar itu apa saja faktornya? Kasus-kasus yang terbanyak adalah kasus ekonomi ya? Kesulitan ekonomi. Kasus yang kedua itu biasanya kasus yang jadi sebetulnya subjektif ya. Kasusnya misalnya ditinggal kekasih, disakiti kekasih, dinodai. Oke, kita bedah satu-satu. Kalau yang persoalan ekonomi itu gimana? Lebih detailnya. Iya, dia memang dari keluarga yang sulit. Keluarga yang sulit ya. Bahkan ini yang kita yang PKS di jalanan ya. Di jalan, Itu tuh juga ada yang sampai dianterin sama suaminya. Oh, jadi direstui gitu. Iya, ada yang masih yang lagi hamil juga ada. Oh, gitu. Murni karena persoalan ekonomi gitu ya. Ada juga yang memang gaya hidup. Nah, kalau yang gaya hidup gimana itu? Gaya hidup karena secara tapi dia secara ekonomi mapan gitu. Mapan. Oh, gitu. Dia mapan tapi karena memang cepat kalau kepuasan ya. Iya, kayaknya. Karena juga di situ, jangankan itu ya, di dunia begitu tuh dia juga jadi artis loh. Dia gitu. punya nama legend. Ada jadi tadi ada yang memang karena persoalan ekonomi gitu kan dia melakukan itu, bahkan tadi misalnya menurut Bung itu sampai direstui ya sama suaminya, diantar gitu ya. Dijemput juga gitu ya. Dijemput. Antar jemput karena susah aja karena susah ya, karena persoalan ekonomi. Yang kedua tadi yang legend itu yang mencari kenikmatan misalnya karena ketidakpuasan, seksualitas segala macam, dia gimana itu penjelasannya? Dia mungkin cantik ya? Juga dia punya treatment untuk memuaskan. Misalnya dulu ada yang disebut namanya Neng Jepret namanya. Neng Jepret. Itu terkenal banget. Ya. Itu di sekitaran mana itu? Kalau sekarang udah tua yang nggak ada. Udah nggak mungkin udah. Tapi masih ada orangnya gitu. Nggak ada, nggak tahu saya. Jadi istilahnya Neng Jepret gitu ya? Oh, dia punya treatment khusus yang hebat. Oh iya. Bahkan ada juga yang udah sampai ke Singapura segala macam. Jadi kalau saya sih gini, istilah Neng Jepret gitu ya. Kenapa istilah itu kok jepret gitu? Ya pokoknya bagus lah gitu. Bagus dari sisi pelayanannya atau memang dia punya tubuh yang enggak, dia punya ramuan khusus treatmentnya. Oh, jadi dia punya ramuan khusus ya. Oke. Terus berikutnya ada lagi selain Neng Jepret apa? Yang dikenal di wilayah kita itu dulu kan sedang maraknya untuk memberantas penyakit masyarakat tuh ya. Anggota dewan semuanya ngumpul, dia akan membuat perda khusus karena yang dipakai sekarang kan masih perda tata tertib kan. Tata tertib ya. Dia akan membuat. Akhirnya PSK tuh ngumpul datang demo dia. demo waktu itu yang terkenal itu Yolanda. Nah, Yolanda itu bukan nama asli. Itu dia ngambil dari nama PSK Amerika. Jadi Yolanda itu bukan nama asli KTP ya, bukan nama asli KTP, tapi dia nama samaran ya, samaran untuk seseorang yang bekerja sebagai PSK namanya Yolanda. Yolanda itu datang. Yolanda itu nama PSK Amerika S2. Oh, S2 ya? Ya, dia kuliah di Amerika itu S2, tapi dia bekerja sebagai PSK. Nah, dialah yang bilang bahwa saya nggak merugikan siapa-siapa dengan bisnis saya. Karena tubuh saya lah yang dijual. Jadi dia mengatakan ini tubuh saya yang merdeka terhadap tubuh saya gitu ya, tidak ada yang dirugikan. Nah, waktu itu Yolanda bilang sama para anggota dewan di gedung dewan, sambil nangis, Pak, boleh Bapak berantas semua
beberapa PSK yang ada di wilayah ini. Itu ke anggota dewan. Anggota dewan waktu itu. Di dewannya. Di gedung dewan. Di gedung dewan. Ya karena mau dibuat perda itu khusus. Ya. Cuman saya kasih kesempatan untuk menulis daftar siapa aja yang udah pakai kami katanya. Jadi semacam daftar pelanggan. Iya, ancaman. Itu yang paling dikenal. Iya. Kalau menurut saya memang Tasik ada PSK yang punya legend lah ya. PSK legendnya. Legend yang namanya udah bagus. Udah bagusnya. Kalau menurut saya ya. Tapi itu, mohon maaf Bung, tadi saya kalau masanya itu sampai ada dibikin daftar para pelanggan terhadap tadi ya pramunikmat itu kalau diungkapkan bisa yang lagi mau bikin perdanya itu yang tapi pada intinya begini sih. Iya. Pada intinya kita ini kan terlalu mendiskreditkan di pihak PSK wanita. Padahal kalau kita lihat kan PSK yang wanita satu malam dia bisa pelanggannya bisa 5 atau 6. Yang wanita? Iya. Satu wanita bisa melayani 5 sampai 6 laki-laki semalam. Artinya apa? Lebih banyak mana nih PSK-nya? Iya. Saya paham itu. Luar biasa gitu kan, satu orang bisa 5 sampai 6 orang ya pelanggan. Dan kebanyakan pelanggannya itu laki-laki gitu ya. Tapi kira nggak munafik juga gitu laki-laki gitu. Laki-laki yang lebih banyak. Gitu ya. Bukan perempuan. Tapi sejauh ini mohon maaf Bung, ada nggak PSK yang dari misalnya tadi kalau tadi satu perempuan bisa melayani 5 sampai 6 orang, kalau kita balik misalnya ada nggak yang laki-laki misalnya bisa melayani 6 perempuan atau 7? Nah itu biasanya itu mungkin lebih ke wilayah PSK Gigolo. Gigolo gitu ya. Nah, tapi kalau yang kita masukin ke perda itu yang di jalan. Iya. Kalau yang di dalam-dalam gitu ya. Maksudnya di dalam hotel ruangan gitu ya yang tersembunyi. Iya, itu agak susah memang. Agak susah ya. Tapi ketahuan. Tapi misalnya ada juga yang PSK etnis khusus ada. Maksudnya ke suku tertentu. Iya, ada. Ada ya? Ada. Dan itu ada pelanggannya gitu. Ada dan banyak istilah-istilahnya, istilah di PSK tuh misalnya sekali gitek. Nah, itu menarik. Istilah pertama. Ini ada istilah-istilah juga banyak kode-kodenya. Kita ulang. Ada beberapa istilah tuh. Misalnya tadi sekali gitek. Ya. Satu gitek itu satu istilah gitu ya. PSK yang masih muda dapat pelanggannya udah aki-aki. Udah kayak gitu. Berarti itu tarif menyesuaikan dengan sekali gitek itu. Enggak lah, itu enggak. Biasanya kalau yang begitu yang gede lah. Yang gede gitu ya. Yang kedua apa? Selain itu ada juga yang disewa di kontrak misalnya dia nggak boleh melayani yang lain selain saya gitu. Sampai habis kontraknya, bahkan ada yang dibawa ke luar negeri juga. Jadi ada berapa istilah tadi? 1, 2 banyak ya istilahnya. Banyak. Tapi yang paling terkenal yang tadi itu. Iya, juga misalnya kalau mau di satu wilayah kita mau undang misalnya mengundang PSK itu tinggal nyalain korek aja bisa itu. Jadi itu semacam simbol gitu ya. Simbol. Kayak isyarat lah. Isyarat ya, isyarat pakai korek api atau Ini pakai korek api aja. Datang dia gitu. Ya bahwa kita lagi manggil gitu. Manggilnya pakai isyarat seperti itu gitu kan. Menarik gitu kan. Jadi pemirsa yang ini tuh anehnya begini. Bukan cuma hidung mulang lokal, tapi itu juga jadi kayak tempat wisata misalnya dari wilayah lain datang, itu salah satunya untuk itu. Mana nih kembang di sini, mojang ini di sini, itu tuh. Itu kalau menurut saya harus gimanain gitu. Ya itu memang ini kan persoalan sosial ya, kita bicara tentang fenomena yang muncul itu kan kalau penanganannya kan itu wilayah aspek ke pemerintah atau hukum ya yang harus menegakkan gitu kan. Tapi kita melihat fenomenanya Bung gitu kan. Terus selain dari itu kira-kira ada lagi yang menarik Bung? Kalau sekarang dulu tuh masih ada istilah di zaman dulu tuh dipanggilnya itu atas nama biasanya. Nama ya. Nama misalnya siapa. Tapi kesini-sininya bergeser tuh.
namanya ada tambahan ece, teteh gitu. Teh anu. Tapi sekarang tuh lebih modern lagi bunda. Bunda ya. Bunda anu. Jadi kalau kita di samping memang teteh, ece, apalagi yang sekarang bunda ya. Itu ate bisa. Oh iya. Tapi kalau sekarang itu semacam lebih apa ya? Kalau misalnya bahasa bunda kan, kalau saya tahu ya itu kan yang dihormati kan? Yang dihormati gitu kan. Tapi bun. Oh gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau yang saat ini tuh juga masih sebetulnya lebih agresif kalau di saat ini. Karena apa? PSK-nya masih muda-muda ya. Itu usia berapa tahun? SMA. Yang SMP juga ada. Oh, yang SMA, yang SMP juga ada ya. Malah di kalangan para bukan muncikari lah ya, teman orang-orang yang itu, dia mengistilahkan di SD aja udah nggak ada kawan. Itu kalau menurut saya itu juga harus jadi perhatian kita. Ya karena tarifnya juga kagak mahal. Nggak mahal, misalnya anak ABG itu cuma 200.000. 200.000 ya untuk makanya kalau istri kita ngambek itu bahaya itu. Kalau kita punya istri ngambek sama kita bahaya. Iya. Karena di luar itu jadi nggak mahal-mahal amat sih. Ini menarik, Bung. Tadi kan ada kalau kita dari sisi sudut usia ya, tadi ada yang masih SMA, ada yang masih SMP gitu kan. Nah, ada gak istilah lain misalnya, oh ini masih SMA nih, ini masih SMP gitu, istilahnya apa itu? Bocil ya, masih bocil ya. Dan memang bahaya ketika ngomong bocil itu kesannya itu udah negatif. Oh iya. Dan ada pelanggannya gitu ya? Banyak. Jadi kalau tadi kan yang tua-tua tuh, tadi kan sekarang yang muda-muda itu kalau diperbandingkan banyakan yang mana? Yang muda-muda. Yang muda-muda ya? Muda-muda. Nah, kalau dari sudut pelanggannya itu dari laki-laki ya. Itu usia kalau diperkirakan lah usia tua sama atau sama ya? Sama. Oh, jadi kalau laki-laki itu ya misalnya tidak memandang usia ya? Enggak memandang usia, tapi kalau yang jadi inceran itu enggak, maksudnya gini, maksudnya kan dari sisi usia laki-laki itu semua laki-laki dari usia muda sampai yang tua sama aja gitu kan, menyukai yang muda-muda. Yang muda-muda. Gitu lebih ya? Banyak ke yang muda-muda. Yang muda-muda gitu ya. Mungkin saya ini agak merenung begini, kenapa yang muda-muda gitu sementara yang tua kurang diminati? Alot. Nggak tahu juga. Ya itu kan ada dunia yang sebetulnya ini bukan dunia hina, bukan. Iya. Bukan dunia yang, tapi itu dunia yang memang itulah faktanya begitu. Apakah itu menjadi dosa atau enggak? Itu juga kan bukan penilaian kita. Betul. Kan keadaan ya yang memaksa dia seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke persoalan tadi, Yolanda. Yolanda itu ya kalau misalnya sampai hari ini udah generasi keberapa ini? Ini dia mungkin udah tua banget. Udah tua banget ya. Kalau sekarang dia masih ada, itu udah tua ya. Apakah ada pelanjutnya enggak? Selalu ada, pasti ada. Ada ya, tapi namanya bukan Yolanda. Bukan. Oh, gitu ya. Pasti ada, ada ya. Selalu ada pelanjutnya. Terus gini, dari sisi misalnya ini Yolanda yang tadi yang generasi awal ya, generasi pertama 90-an gitu kan. Itu ada komunikasi dengan generasi sekarang, misalnya ada semacam pengkaderan gitu. Oh, enggak itu. Enggak ada ya. Enggak ada. Atau memang fenomena yang para penikmat ini muncul dengan tadi ya, kasus-kasus yang berbeda-beda, ada yang karena persoalan ekonomi, ada karena persoalan gaya hidup gitu ya. Ada atau hal lain misalnya? Enggak sih, yang paling enggak yang ada kasus itu karena disakiti. Disakiti sama misalnya mantan pacar. Mantan pacar itu biasanya laki-laki gitu ya. Laki-laki. Dia punya pacar lagi, tapi udah dinodai misalnya. Udah dinodai ya. Oh, jadi karena dia sudah dinodai, dia sudah diberikan harga kehormatannya ya kepada pacarnya punya pacar lagi gitu. Itu. Terjun lah gitu ya. Terjun menjadi iya sih. Baik pemirsa, ini pembicaraan kali ini cukup menarik gitu kan dengan Bung Ihya ini. Terakhir Bung Ihya, kira-kira nih untuk melihat fenomena ini, sekarang kan dunia medsos makin ramai, kemudian dunia HP, dan dunia informatika ya, informasi kita sangat maju dan luar biasa. Kira-kira nih modelnya tetap seperti yang dulu atau memang sekarang sudah menggunakan teknologi?
pastinya teknologi. Teknologi ya sudah menggunakan. Via WA misalnya. Via WA juga, Oyo juga. aplikasi itu aplikasi ada aplikasi itu memungkinkan. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi kalau pakai aplikasi itu lebih aman lah. Lebih aman ya. Lebih aman. Nah, ya tapi kan itu salah satu sisi lah ya. Salah satu sisi, dan di mana wilayah juga pasti ada. Ya tinggal tanggung jawab kita. Sebetulnya yang lebih banyak itu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah gitu kan. Baik, terakhir ada statement apa Bung Ihya untuk perbincangan kali ini? Silakan. Ya hati-hati menggunakan sosmed. Sosmed. Saya. Ya lebih baik sosmed dibuat bisnis yang bagus. Baik, pemirsa, ini satu perbincangan yang cukup menarik dan tentunya ini membongkar sisi lain dari dunia pramunikmat dari era tahun 80-90 ya, dengan istilah Yolanda, dan mungkin hari ini juga generasi-generasinya masih ada, tetapi juga mereka muncul ada faktor-faktor penyebabnya, tidak semata-mata karena memang muncul sendiri, tapi ada faktor, salah satunya tadi Bung Ihya sudah mengatakan ada faktor pembangunan, ada faktor persoalan ekonomi dalam diri pramunikmat itu, dan juga ada faktor yang terkait dengan mencari kesenangan ya, kepuasan dan lain sebagainya. Semuanya pemirsa bisa menilai. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di Sabulang Bentor yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.